Sahabat cerita musafir yang luar biasa. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan Kitab Wahyu pasal yang ke-11. Di video sebelumnya kita sudah membahas 3 bagian dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di sana kita sudah dengan jelas memahami bahwa kehidupan yang difokuskan itu adalah kehidupan rohani, karena tubuh jasmania ini akan binasa. Dan Tuhan mengajarkan kita supaya kita mengenal sesembahan kita, dan kita dikenal oleh Dia juga dengan memiliki tanda di dahi kepala kita, yaitu tanda Yesus. Dan Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk membangun dan mengukur kehidupan rohani kita dengan firman Tuhan yang ada pada kita, yaitu Alkitab kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk ke perikop ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Saya akan bagi dalam beberapa tahap di sini. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-9. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Sahabat, di ayat sebelumnya kita sudah membahas bahwa mayat itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak diaplikasikan. Di sini dikatakan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dalam video bagian 1, pernah saya katakan bahwa ini sama dengan 42 bulan lamanya. Dan ini tidak mengacu kepada tentang waktu, namun tentang tahapan, tentang siklus, tentang persinggahan, di mana kita akan membahasnya ini dalam video setelah video yang kali ini. Nah, di sini dikatakan bahwa mayat itu tidak dikuburkan, jadi istilahnya secara bentuk itu masih ada, jasadnya ada, namun firman itu tidak memiliki kehidupan. Dan di ayat 10 di sini mereka, ini berbeda ya, dan mereka yang diam di atas bumi, artinya orang-orang lain yang bukan firman, yang bukan saksi itu, bergembira dan bersukacita atas mereka. Karena apa? Ajaran atau aturan yang ada di firman itu sangat ketat buat mereka. Di sini dikatakan telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Mereka bersukacita, bergembira melihat mayat itu. Mereka berpesta, saling mengirim hadiah. Apa maknanya ini? Di sini dikatakan bahwa mereka tidak memperbolehkan mayat itu dikuburkan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas. Lukas yang ke-16, ayat yang ke-16 juga. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Di sini dikatakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Namun walaupun diberitakan, orang yang mendengar
menggagahinya. Tentunya sahabat memahami istilah kata menggagahinya. Artinya merampas, memaksakan kehendak. Jadi di sini dikatakan mereka berpesta pora karena mereka bisa menggagahi, bisa memaksakan kehendak mereka. Mereka berpesta pora. Karena sekarang firman tentang kerajaan Allah itu diputarbalikkan atau ditambah-tambahi atau hanya berlaku sebagai aturan, ritual, liturgi. Hanya berfokus kepada apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Apa yang seharusnya, apa yang tidak seharusnya, apa yang halal, apa yang haram. Inilah kondisi yang kita dapatkan dari ayat yang ke-10. Mari sahabat, kita sambung dahulu dengan ayat yang ke-11. 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari, lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Dalam ayat 11, kita baru baca, ada 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah. Di sini kita sudah tahu, roh kehidupan itu adalah Yesus. Yesus hadir, roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka. Mereka di sini adalah mayat yang tadi ya, jasad yang tadi, yaitu firman Tuhan yang tadinya itu menjadi tak berguna karena tidak ada roh, tetapi sekarang ada roh kehidupan. Di sini dikatakan sehingga mereka bangkit, yaitu 2 saksi tadi atau orang-orang yang sudah dimeteraikan. Dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Apa maksudnya ini? Mari kita buka di dalam Lukas. Sebentar, sebelum sampai ke Lukas, kita baca di Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Saya bacakan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita sambung dahulu dengan Lukas, pasal yang ke-17, ayat yang ke-20. Di sini dikatakan, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dari 2 ayat ini dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal tanda jasmania, bukan soal tanda lahiriah, juga bukan soal makanan dan minuman. Saya mengajak sahabat untuk membuka satu ayat lagi. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Di sini dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di sini dikatakan bahwa damai sejahtera Tuhan itu
adalah merupakan kerajaannya. Damai sejahteranya ditinggalkan. Berbeda apa yang diberikan oleh dunia ini. Seperti di Roma dikatakan, kerajaan Tuhan itu bukan soal makan dan minum, namun soal damai sejahtera. Dan ini merupakan ketakutan bagi orang-orang yang sebelumnya membiarkan dua saksi itu menjadi mayat. Karena di ayat sebelumnya kita melihat mereka berpesta, mereka mengirim hadiah. Di sini berbicara tentang hal-hal lahiriah, tanda-tanda jasmania. Artinya berbicara tentang kemewahan duniawi, tentang kekayaan duniawi. Namun kerajaan Allah bukan berbicara soal itu. 3,5 hari menjadi mayat, 3,5 hari hidup karena ada roh kehidupan. Itulah sekali lagi perjanjian lama dan perjanjian baru. Itulah yang disebut dalam kitab bahwa itulah zaman dahulu dan zaman akhir. Hanya ada 2 zaman. Zaman dahulu dan zaman akhir. Perjanjian lama dan perjanjian baru. 2 saksi, 2 pohon zaitun, dan 2 kaki dian. Dan ayat yang ke-12 ini merupakan, dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga dan berkata kepada mereka, naiklah kemari. Ini adalah orang-orang yang sudah memiliki meterai. Orang-orang yang sudah memiliki tanda yang sangat penting itu, tanda Yesus Kristus. Ini adalah suasana di hari akhir, bukan di zaman akhir, di akhir daripada kehidupan. Jika orang tersebut memiliki tanda, maka mereka diangkat dan bersatu dengan Tuhan. Sekarang ayat yang ke-13. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Sahabat, di sini ada simbol 1/10. Artinya apa? Sebelum menjadi 1/10, ini artinya adalah angka 10. Jadi kalau 10 itu di atas, maka kalau 1/10, 10-nya di bawah. Nah, apa maksud 10 dalam pemahaman orang Yahudi dan bagaimana Alkitab juga memandangnya? Dalam latar belakang orang Yahudi, angka 10 itu adalah berhubungan dengan huruf Yod. Di mana huruf Yod itu kita kenal dengan titik. Dan titik ini atau Yod ini memiliki makna adalah kuasa ilahi atau artinya Tuhan yang sejati. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Bagaimana Alkitab melihat semuanya ini? Saya bacakan. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. 1 iota, 1 titik, itulah huruf Yod. Di mana berbicara Tuhan sendiri. Artinya, selama ini belum dilenyapkan, selama ini belum dibinasakan, Tuhan
masih campur tangan. Di sini dikatakan kita kembali ke Wahyu pasal 11 yang tadi. Di ayatnya yang ke-13 dikatakan 1/10. Artinya bukan 10, tetapi 1/10. 10-nya berada di bawah. Ini berbicara artinya anti Tuhan. Yang kita sudah pernah bahas, Kristus dan anti Kristus. Dan sekarang ini adalah anti Tuhan. Dan dikatakan di ayat ke-13, 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Sahabat, 7.000 ini merupakan simbol angka 7 dan 1.000. 7 itu merupakan simbol dari berkat, sebagaimana Tuhan memberkati hari ke-7 penciptaan. Dan 1.000 di sini merupakan penggenapan kehidupan kita di alam 3 dimensi. Karena sebenarnya 1.000 merupakan 10 panjang, 10 lebar, dan 10 tinggi, yaitu 3 dimensi, dikalikan menjadi 1.000. Yang seharusnya angka 7.000 itu merupakan berkat, namun orang-orang yang berada di luar tanda itu memiliki 1/10. Sekarang 7.000 itu menjadi kutub atasnya. Di sini dikatakan celaka di ayat 14. Yang kedua sudah lewat. Lihatlah celaka yang ketiga akan segera menyusul. Di ayat di atasnya kita sudah pernah membahas bahwa dua saksi itu bernubuat sambil berkabung. Di sini kembali pengulangan celaka ini berbicara tentang kebinasaan. Mari kita buka di 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Saya bacakan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Di sini artinya, sahabat, apabila kita fokus kepada kehidupan jasmania dan kita tidak memiliki tanda yang penting itu, maka hasilnya adalah kebinasaan. Celaka kedua sudah datang dan menyusul celaka yang ketiga. Sahabat semua, kalau kita perhatikan dari ayat 1 sampai ke 14 dari Wahyu ini, bahwa ayat-ayat ini sebenarnya penegasan kembali ayat yang ada di sebelumnya. Begitu pula ayat-ayat ini merupakan penegasan berulang terhadap pasal-pasal Wahyu yang sebelumnya. Dan juga nanti akan diulangi lagi di pasal-pasal berikutnya. Pasal 12, pasal 13. Kita akan menjumpai binatang lagi dalam pasal ke-13. Seperti yang dikatakan dalam bagian pertama, bahwa kitab Wahyu itu merupakan kitab apokalips yang perlu disingkapkan, karena di dalamnya memiliki bahasa simbolik. Jadi kita harus mengenal, sahabat, apa yang dimaksud dengan simbol yang penting di sini. Dan narasi apa yang disampaikan oleh Alkitab. Karena sesungguhnya
Tidak ada hal yang baru di bawah kolong langit ini. Di bawah matahari ini tidak ada yang baru. Semua sama saja. Akan berulang, berulang, berulang. Itu pesan dari Alkitab. Yaitu Tuhan mengasihi manusia. Dan dia tidak ingin manusia binasa. Karenanya kuncinya adalah orang-orang itu butuh memiliki tanda. Di mana tanda itu adalah tanda Yesus. Karena kehidupan atau kerajaan Allah itu bukan tentang harta benda, bukan kemewahan, bukan kenikmatan belaka, bukan pengetahuan belaka, namun hikmahnya Tuhan, yaitu Yesus. Kiranya kita beribadah, sahabat, menemukan yang sejati, yaitu sesembahan di dalam Yesus. Cari Yesus, cari kerajaan Allah. Jangan kejar berkat, tetapi kita mencari siapa Tuhan yang sejati. Dan biarlah Tuhan yang sejati itu ada dalam diri kita, menjadi sesembahan kita. Dan dia sudah hadir di muka bumi ini. Namanya Yesus. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kiranya video cerita musafir kali ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.